3. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Walaupun sedang pandemi, kalian jangan patah semangat ya. Di video sebelumnya, kita membahas tentang asal mula bahasa Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas secara detail tentang ejaan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Seperti di penjelasan di video sebelumnya, bahasa Indonesia awalnya berasal dari bahasa Melayu. Bagaimana bisa seperti itu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Yang pertama, menyebarnya bahasa Melayu ke seluruh pelosok Nusantara melalui perdagangan dan penyebaran agama Islam. Yang kedua, kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk menerapkan bahasa Melayu ke penduduk pribumi. Dan yang ketiga, bahasa Melayulah yang paling sering diterapkan karena penyebarannya yang luas di Nusantara. Lalu mulai terbentuklah bibit-bibit cikal bakal bahasa Indonesia. Pada tahun 1901 diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Profesor Charles van Ophuijsen, dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Sultan Taib Ibrahim. Beliau adalah seorang Belanda yang gemar mempelajari bahasa berbagai suku di Hindia Belanda. Pada tahun 1896, ia ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk menstandarisasikan aksara Latin untuk bahasa Melayu, dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Akhirnya Van Ophuijsen berhasil menyusun kitab logat Melayu pada tahun 1901. Buku tersebut kelak menjadi pedoman tata bahasa yang kemudian disebut dengan nama ejaan Van Ophuijsen. 1. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Ada 3 ciri penanda lingual dalam ejaan Van Ophuijsen, seperti yang kita lihat di atas. Huruf hidup yang diberi aksen trema atau 2 titik di atasnya seperti A, E, I, dan O menandai bahwa huruf tersebut dibaca sebagai satu suku kata. Kebanyakan catatan tertulis bahasa Melayu pada masa itu menggunakan huruf Arab yang dikenal sebagai tulisan Jawi. Ejaan ini akhirnya digantikan oleh ejaan Republik pada 19 Maret 1947. 2. Ejaan Republik. Ejaan ini muncul karena dilatar belakangi adanya keinginan para cendekiawan dan budayawan Indonesia yang hadir dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938 untuk melepaskan pengaruh kolonial Belanda terhadap bahasa Indonesia. Ejaan ini biasa dikenal dengan ejaan Suwandi selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Terdapat beberapa ciri penanda lingual dalam ejaan ini. Pertama, penggantian huruf OE menjadi U, bunyi sentak ditulis dengan K, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, tidak dibedakan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Ejaan ini berlaku sampai tahun 1972 lalu digantikan oleh ejaan yang disempurnakan pada masa Menteri Masuri Saleh. Pada 23 Mei 1972 Masuri mengesahkan penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan ejaan Suwandi. 3. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Sebelum ejaan yang disempurnakan, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru atau ejaan LBK. Pada 23 Mei 1972,
sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Masuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27, tanggal 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, ejaan tersebut dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan daripada Ejaan Suwandi atau Ejaan Republik yang dipakai sejak bulan Maret 1947. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK tahun 1966 antara lain DJ menjadi C, DJ menjadi J, J menjadi Y, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam ejaan yang disempurnakan antara lain huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata Furkan dan Xenon. Awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisahkan dengan spasi, sementara di pada dibeli atau dimakan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam ejaan yang disempurnakan adalah penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, serta penulisan unsur serapan. Ejaan yang disempurnakan juga mengalami beberapa revisi, yaitu yang pertama revisi 1987. Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543 A/U/1987 tentang penyempurnaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Keputusan Menteri ini menyempurnakan ejaan yang disempurnakan edisi 1975. Yang kedua, revisi 2009. Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka ejaan yang disempurnakan edisi 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ejaan ini kemudian digantikan oleh Ejaan Bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Yang keempat, Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Tidak banyak perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. EBI hanya menambahkan aturan untuk huruf vokal diftong dan penggunaan huruf tebal. Pada EYD, huruf diftong hanya 3 yaitu AI, AU, OI, sedangkan pada EBI huruf diftong ditambah 1 yaitu EI, atau misalnya pada kata geser dan survei. Untuk penggunaan huruf tebal dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3 yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Gimana? Sudah tahu kan ejaan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang?